Baik, tes 1, 2, 3. Teman-teman udah bisa dengar ya? Oke. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan buat teman-teman manajemen semuanya tentang eh, sistem kehadiran, sistem absensi lah ya dari karyawan-karyawan pelapor, karyawan-karyawan kita ya. Ini total karyawan-karyawan kita akan diatur kehadirannya melalui sistem sederhana ini memanfaatkan Microsoft Excel. Nah, ini nanti jadi kita bikin per bulan tuh ini satu file ini. Ini ada di OneDrive pribadi saya yang bakal saya share linknya ke teman-teman. Jadi setiap yang punya link itu bisa ikut ngedit. Jadi para PJ nanti bisa membuat apa itu penjadwalannya melalui link tersebut. Dari link tadi teman-teman bisa membuka menggunakan Microsoft Edge yang terinstall di laptop kantor ya. Jadi nanti paling tidak kayaknya tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengklik. Nah, ini baru saya bikin bulan ini aja ya, karena ini baru percobaan juga. Nanti semuanya insya Allah akan ada di sini semuanya. Jadi saat diklik maka akan tampil seperti ini. Oke. Saya coba jelasin pelan-pelan ya mungkin teman-teman. Saya juga masih apa itu baru aja nih jadinya lihat tutorial di YouTube juga. Jadi saat tampilan awal maka maksudnya saat teman-teman mengklik tadi maka Excel-nya akan berbentuk seperti ini. Mulai dari bagian paling kiri ini ya ada nama, kemudian ini di atasnya ada urutan tanggalnya beserta harinya. Ini saya buat ini September akhir saya ikutkan karena apa itu tanggal satunya ada di Sabtu dan ada beberapa karyawan mungkin ya yang satu kayaknya ini ada yang masuknya itu di akhir September. Jadi nanti ini kita isi. Siapa lupa mungkin Aldi atau siapa itu masuk enggak di awal Oktober tapi di akhir September. Gak apa-apa nanti tetap kita sisain gitu ya. Jadi nggak dipas gitu tiap bulannya. Bagian sini ada list karyawan kita. Ada sekitar 18. Kemudian di bawahnya terdapat jenis shift-nya, jenis absennya. Kalau biasanya yang sebelumnya, jadi shift itu dibagi pagi dan siang. Kemudian pagi itu ada depan dan belakang. Ini saya detailkan sekalian teman-teman. Misalkan kasir pagi ada, kasir pagi part-time juga ada untuk yang kuliah-kuliah. Terus kasir siang saya tulis sendiri, kasir sore pun saya tulis sendiri. Bahkan absen-absen khusus bila dibutuhkan, shift-shift khusus seperti tengah, plus sudah saya siapkan di sini. Juga warna-warnanya. Dan tak kalah penting, yang jadi standar kita ke depannya malah yang kode-kode ini teman-teman. Pagi PK, kasir pagi part-time, PKP, PK ya, PKP. Jadi maksudnya P itu untuk mengawalinya pagi, S itu maksudnya siang. Jadi kemudian huruf setelahnya itu biasanya berhubungan dengan itemnya. Ini misalkan kasir ya udah PK gitu. Jadi huruf awal itu menunjukkan waktunya.
Kalau P pagi berarti kalau S di siang gitu. Nah, nanti lambat laun insya Allah udah mulai di luar kepala. Nah, ini sebenarnya udah jalan ini sistemnya selama 2 minggu dalam saya coba-coba juga ya ini teman-teman ya. Nah, nah, oke kita coba mulai praktek aja ya teman-teman ya. Misalkan, oke misalkan bulan ini udah melewati setengahnya ya teman-teman. Jadi ini anak-anak udah masuk sampai tanggal 18 ini. Jadi udah ketahuan ini yang libur siapa dan yang masuk pagi siapa dan lain-lain. Nah, untuk membaginya ini yang di tempat kita kan biasanya pagi 7, siangnya 8 gitu kan ya teman-teman. Nah, ini bisa nanti teman-teman untuk mengaturnya sendiri. Nah, teman-teman manajemen kan lebih hafal nih, yang kompeten di sini siapa, yang kompeten di sini siapa, yang posisinya favorit siapa. Jadi nanti bisa direka-reka sendiri. Nah, dan saran saya nanti ke depannya dibuat seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu pun belum fix juga kan. Biasanya misalkan ini Selasa ini, ada yang nggak bisa pagi padahal jatah dia pagi. Nah, nanti bisa bisa juga di apa itu? Bisa juga diedit. Nah, ini udah muncul ya setelah diklik tadi. Dan kalau misalkan udah apa itu tercipta ini jadwal yang seminggu, misalkan di akhir minggu ada yang mau izin gitu atau awal minggu udah ada yang mau izin gitu, izin rolling atau gimana. Nah, teman-teman bisa itu mengkonfirmasi yang mau izin siapa. Misalkan Awang kasir pagi nih mau tuker Faisal yang kasir siang. Jadi baiknya Awang menghubungi Faisal dulu mau nggak ditukar, diminta tukeran gitu. Nanti tinggal Mas Deki atau Mas Ipul bisa mengeditnya. Nah, habis itu tiap minggunya harap di post juga sih di grup ini, di screenshot atau gimana, di post juga tiap 2 minggu. Ya maksudnya tiap ada edit juga, tiap ada jadwal baru, shift baru muncul gitu langsung di post aja. Kalaupun ada yang ganti langsung di post lagi gitu nggak apa-apa. Karena kita pakai sistem seadanya dulu. Semoga ya ini bisa menyelesaikan masalah sih. Dan enaknya, baiknya teman-teman tuh mulainya dari yang libur dulu mungkin ya. Patokannya bisa dari minggu kemarin. Misalkan ini ya, kita langsung praktek ini 19 Oktober. Hari Rabu ini kan belum kebuat nih. Jadi kita tengok dulu nih, yang libur hari Rabu itu siapa? Dani, Mas Pras sama Putra. Baik, kita coba Putra dulu. Dia nggak ada double libur. Berarti perputaran 6 hari dia libur lagi. Kita X, pilih X. Langsung otomatis jadi merah. Kemudian Mas Pra ya, Mas Pra ini juga belum ada liburnya. Kita ketik export juga bisa. Kemudian ada Dani juga ya. Tapi Dani Senin udah ambil libur. Jadi dia baiknya nggak libur. Kemudian kita ambilkan yang Kamis saja. Yang Kamis libur itu siapa ya? Kemarin tuh. Minggu kemarin itu ada Faisal enggak? Nah mungkin Mas Romat mungkin ya. Romat libur. Nah itu. 2 minggu liburnya dibikin sama nggak apa-apa. Tapi minggu ketiga harapkan
harapan saya ada rollingan nih, misalkan dia udah dapat libur di weekend gitu. Baiknya di minggu ketiga dia di rolling liburnya dapat yang awal hari misalkan Senin, Rabu atau gimana gitu. Jadi ada dinamis gitu. Ada dinamika dalam liburnya gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan teman-teman eh, umumnya itu butuh 2 shift ya. Kita selesaiin aja yang pagi dulu. Nah, pagi itu butuh 2 kasir. Nah, ini mumpuni nih. Oh iya, maaf ya ada yang lupa. Nanti baiknya selama seminggu atau oke seminggu itu si misalkan Awang Adit itu pagi terus, nanti minggu berikutnya baru di loading siang terus. Jadi adil nanti teman-teman. Terkecuali untuk Taufik ini misalkan jadwal kuliahnya udah fix gitu nggak bisa diganggu gugat, ya udah dia nggak apa-apa siang terus atau gimana sesuai permintaan. Tapi untuk yang fleksibel ini dia harus dibagi ya. Oke, ini pagi udah dapat ya kasirnya. Sorry, salah salah. Ini di copy juga bisa ya teman-teman. Share back. Terus kemudian butuh 2 server. Ini ada Avan ini. Ini udah enak sih kalau ketahuan dia pagi minggu ini pagi atau gimana gitu. Ini kita coba-coba dulu ya teman-teman. Pagi ada Avan servernya. Kemudian butuh lagi nih Aldi. Ada nih pagi ini. Dan walaupun kita udah berusaha pengennya minggu ini pagi semua, pada akhirnya prakteknya juga susah juga teman-teman. Karena mungkin pas hari Seninnya ini ada yang sakit atau gimana. Kemudian Aldi kita taruh siang atau gimana. Tapi nanti ke depan kan teman-teman buat 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi ya udah nanti yang di-share itu pagi-pagi semua misalkan. Baru nanti kalau ada edit kita upgrade nih. Oke, maksudnya kita update nih di grup, kita kasih tahu. Oke, kita lanjut ya. Apa tadi? Pagi kan 7 orang ya. Kasir pagi udah 2, server udah 2. Kemudian butuh koki. Kokinya ada Mas Faisal nih. PO kodenya. Kemudian ada Mas Upi juga bisa koki. Itu 2, 3. Oke, maaf putus teman-teman. Oke, tadi sampai koki ya. Ini berarti ini Dani bisa nih koki ini. Nah, kita masukin belakang kodenya PH helper ya. Nah, begitu. Sekarang kita udah dapat 7 orang yang pagi. Berarti shift siang butuh 8 orang. Tinggal ketik aja nih. Adi kasir, Faisal kasir. Angga ini server siang. Iskandar kayaknya sore nih. Kalau Rabu itu dia masih kuliah. Jadi server sore. Mas Chandra udah resign kemarin. Hari apa itu? Kita hitamin aja deh. Kemudian Ipul karena Rabu, karena Selasa libur kita kasih sore juga. Tapi helper ya. Kemudian koki sore Nur aja ya. Taufik ini anggap aja sore. Sorry siang. Server siang. Coba kita hitung dulu.
Oh, masih ada Zen juga ding ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah Zen ini berarti. Zen SS ya. Berarti ada yang kurang nggak nih? Yang belakang Nur, Koki, Ipul Helper. Oh, sorry. Ini aja. Faisal nih. Faisal kan bisa juga di belakang. Kita Koki siangnya ada Faisal, Nur, dan helpernya Ipul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah lengkap. 8 siang, 7 pagi, 3 libur. Ini biasanya yang umum di pelapor setiap harinya. Nah, teman-teman, manajemen bisa nih hari berikutnya dibikin dulu. Perkara nanti ada yang mau tukar, ini itu urusan belakang nanti. Dikasih aturan, misalkan 3 hari sebelumnya, misalkan ada acara gitu, harus confirm dulu. Jadi confirmnya nggak ke PC aja, jadi ke yang mau ditukar itu juga. Gitu. Jadi nanti kedepannya jadwal tuh nggak begitu berantakan. Dia pagi-pagi terus. Kecuali nanti ada yang sakit, itu kan qadarullah ya, sekali lagi. Nah, begitu. Kiranya yang shifting nih, saya pikir setelah mencoba beberapa kali, insya Allah teman-teman nanti mudah memahaminya. Nah, bila kita scroll ke samping terus, ini ada timeline juga nih penjelasannya, atau maksudnya jumlah absen yang telah dilalui perkaryawan itu. Ringkasannya ada di sini teman-teman, bila digeser terus ke kanan itu. Nah, ini penjelasannya, ini coba saya terangkan ya. Misalkan Adi itu udah masuk PK, kasir pagi itu berapa kali? 5 kali. Ini kita buktikan aja. Adi ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kasir siang dia udah 7. Nah, detail-detailnya udah ada semua ini teman. Jadi dari data ini teman-teman bisa analisa nanti. Adi ini misalkan kok banyak banget ini kasir siangnya atau gimana gitu. Nanti ganti server lah gitu. Kasihan yang nggak dapat nih, misalkan Avan nih, masa dia server terus gitu. Jadi bisa dibagi nanti melalui data ini, mempermudah teman-teman manajemen mengatur keseimbangan rotasi, atau nanti bisa kreatif sendiri ya teman-teman nanti, biar adil gimana gitu. Nah, bila digeser lagi, ini masih yang tadi ya. Bahkan X-nya liburnya udah ketahuan juga di sini. Atau ada yang pernah tengah. Oh, ini ada ini. Mas Pray ini kayaknya. Siapa ini? Oh, ini full plus ding. Nah, ini pokoknya lengkap lah insya Allah teman-teman. Tapi teman-teman, ini kan saya baru juga bikin sistemnya pakai tutorial YouTube lagi. Jadi untuk awal-awal ini ikut bantu ngecek manual juga ya teman-teman ya. Takutnya saya ada yang typo ini. Karyawan ada yang nggak ketulis nanti kan kasihan. Dan karyawan pun biasanya udah punya backupan sendiri, nanti bisa dicocokkan juga. Punya backupan karyawan itu biasanya dia tiap harinya nyatet juga kok. Yang kuliah-kuliah itu bisa ditanyain nanti. Atau yang lama-lama udah biasa tuh nyatet tiap hari itu. Insya Allah. Oke, lanjut. Ini bagian paling akhir kayaknya. Bila digeser lagi timelinenya,
Di sini ada rate harian, ada pulus ini perharinya berapa, ada kalau dia ambil lembur tuh berapa dan lain-lain ini. Nanti maaf bentar. Oke lanjut. Jadi rate di sini adalah kayak standar harian kita biasanya teman-teman. Misalkan ada yang standar nih perharinya kalau ambil shift itu berapa? 50. Ini gaji ini nanti menentukan gaji pokok yang ada di sini ya teman-teman. Ini nanti dia part-time berapa karena dia masih kuliah nih ada nih. Dia ambil berapa jam, terus misalkan dia ambil lembur berapa gitu. Perharinya ini udah adalah standar kita di sini. Nah, misalkan kita ambil contoh standar ini. Nah, nah dia tuh kok bisa dapat angka 400 di sini setelah setengah bulan kerja atau gimana itu. Kemudian ada angka 100 yang di sini. Nah, itu didapat dari sini, teman-teman. Misalkan ambil shift ini, dia server pasti udah masuk beberapa kali. Nah, ini 8 ini. 8 kali 5 ini. Hasilnya kan ini. Begitupun yang lainnya, teman-teman. Nanti udah otomatis ke jumlah nih. Mana tadi? Nah, 6, 10 ini. 6, 10. Makanya tergantung si Xander juga nih masuknya berapa hari. Nah, apalagi kan dia statusnya training, nanti beda lagi. Nah, ada yang tinggi-tinggi ini karena dia udah kerja agak lama atau gimana. Jadi udah ada patokannya sendiri di sini ya teman-teman. Ataupun kok ada yang kecil, oh ternyata dia ambil part time-nya banyak gitu, nggak pernah masuk full gitu. Pokoknya udah saya otomatiskan berapa kali masuk jamnya, shift-nya dikali berapa kali dia masuk, terus dikali rate-nya. Hasilnya beginilah, intinya begitu. Jadi di akhir hari, akhir bulan itu, teman-teman nggak usah bingung lagi. Dia gaji pokoknya berapa, yang part-time itu berapa, yang masuk koki itu berapa, dan lain-lain. Tinggal nanti teman-teman punya data bonus bensin, bonus apalah yang lain itu, bonus ketertiban, dan lain-lain itu tinggal ditambahin aja. Yang jelas ini gaji pokoknya udah diotomatisin. Tapi untuk awal-awal ini, teman-teman jangan 100% nih memakai patokan ini. Maksudnya juga dicek manual ya. Bener nggak sih datanya ini? Data maksudnya data angka-angka yang masuk di sini bener nggak sama yang tertulis yang di sini. Ini bisa kok dihitung manual. Nggak apa-apa untuk awal-awal ini untuk memastikan aja. Kalau sistemnya udah oke, yakin bener, ya udah nanti bulan berikutnya udah enak banget nanti. Insya Allah. Apalagi ya teman-teman, ini udah menitnya udah banyak banget nih. Maaf tadi keputus-putus juga ya. Ya, baru nggak enak badan juga ini. Sepertinya nanti bisa dicoba-coba sendiri. Terima kasih waktunya teman-teman. Tanyain aja nanti di grup kalau ada apa-apa bingung.